Shalom Kingdom Community Rock Surabaya. Minggu ini kita belajar tentang hope in God. Ada pengharapan yang selalu ada di dalam Tuhan kita. Dan percayalah kondisi apapun, pengharapan itu tidak pernah mengecewakan dalam kehidupan kita karena kita punya Allah yang hidup. Dan seperti sebuah kisah yang kita belajar kemarin dari khotbah yang disampaikan oleh Pak Arifin, yang kita belajar dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. Saya bacakan ayat 2 sampai 4 yang menjadi bahan untuk kita pelajari bersama dalam Komsel minggu ini. Ayat firman Tuhan berkata, tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah. Waktu itu Elisa ketemu dengan perwira yang menjadi ajudan raja. Dan ajudan ini berkata, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Ayat yang ketiga, 4 orang yang sakit kusta di depan pintu gerbang, berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, maka kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita juga akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Ya, sebuah kondisi yang berbeda jelas antara perwira dan perwira yang menjadi ajudan raja dan juga 4 orang kusta. Ini perbedaan yang jelas sekali ada di sana. Kenapa? Karena memang perwira ini dia berada dalam sebuah kondisi yang desperate. Kemarin Pak Arifin sampaikan, dia berputus asa dengan kondisi yang ada karena waktu itu sedang ada kelaparan besar. Dan Elisa, abdi Allah, waktu itu menyampaikan bahwa Tuhan bisa mengubah kondisi dalam sekejap mata. Tapi ternyata seorang perwira ini meragukan akan kedahsyatan Allah, akan kemampuan Allah untuk melakukan hal itu. Sampai dia berkata bahwa sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Bapak Ibu Saudara, ini gambaran orang yang putus asa dengan hidupnya, gambaran orang yang tidak punya harapan dalam penghidupannya. Sehingga dia melihat masalah begitu besar, dan masalah nggak mungkin bisa diselesaikan. Bahkan Tuhan sendiri nggak mungkin bisa menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Nah, ini gambaran yang jelas bahwa orang yang tidak mempunyai pengharapan, ini gambaran jelas bahwa orang tersebut adalah orang yang meragukan kuasa dan kebesaran Allah. Coba kita renungkan sebentar, bagaimana dengan keadaan kita hari-hari ini? Mungkin Natal di depan mata. Natal yang biasanya kita rayakan dengan open house, mungkin dengan kita ketemu dengan banyak keluarga yang dari luar kota datang dan sebagainya. Mungkin Natal kali ini menjadi Natal yang berbeda karena mereka nggak bisa datang, kita nggak bisa open house. Kita cuma bisa kumpul di rumah bersama istri dan anak-anak. Kita mungkin bisa kumpul di rumah dengan keluarga yang dekat saja, yang dari luar kota nggak bisa datang dan sebagainya. Mungkin Natal menjadi Natal yang berbeda. Dan kita mungkin sedang menghadapi masalah-masalah yang menjadi runtutan dari pandemi yang sedang terjadi, yang sampai hari ini juga belum selesai gitu ya. Mungkin kita sedang mengalami hal-hal yang berat, hal-hal yang kelaparan seperti yang dialami oleh bangsa Israel waktu itu, seperti yang dialami dalam kisah ini waktu itu. Dan Bapak Ibu Saudara, pertanyaan yang coba kita mau renungkan adalah, apakah kita termasuk orang-orang yang seperti perwira ini, yang kehilangan pengharapan, yang meragukan akan kuasa Allah, yang meragukan akan kebesaran Allah, sehingga kita mulai berkata, aduh, percuma ada Natalan, percuma ada akhir tahun, percuma ada liburan. Kita mulai berkata seperti orang yang tidak punya pengharapan. Seperti perwira ini yang dia berkata bahwa sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap langit, masakan itu bisa terjadi. Kita mulai berkata, Natal kali ini Natal yang suram, Natal kali ini Natal yang gak cuma blue, mungkin abu-abu, mungkin seperti itu. Saya gak ngerti, tapi Bapak Ibu Saudara, apakah kita adalah orang-orang yang kehilangan pengharapan dengan kondisi yang terjadi hari-hari ini? Nah, kondisi yang berbeda ditunjukkan oleh 4 orang kusta, yang justru walaupun mereka berangkat dari kondisi yang alah, kita mau ngapa-ngapain juga bakal mati gitu kan. Kita mau tinggal di sini mati, kita mau masuk ke kota yang di dalam kota juga kelaparan, kita akan mati karena namanya orang kusta, mereka punya segala kondisi yang terbatas ya. Mereka harus jauh dari kerumunan orang-orang karena memang aturan waktu itu seperti itu, orang kusta harus hidup tersendiri. Makanya posisi mereka, ayat yang ketiga bilang 4 orang kusta ada di depan pintu gerbang. Mereka nggak bisa masuk ke dalam kota.
Masuk ke kota pun mereka harus teriak, najis, najis, supaya apa? Orang-orang menyingkir dari dia. Dia harus keluar dari kerumunan. Tapi ketika semuanya berangkat dari dia sadar bahwa yes, kita mau ngapain juga mati, kita mau ngapain juga mati. Tapi berangkat dari situ, mereka mulai berpikir untuk melakukan sesuatu. Ini yang membuat perbedaan antara perwira dengan 4 orang kusta. 4 orang kusta berpikir dari, mungkin memang berangkat dari keputusasaan mereka, kita akan mati, toh kita akan mati, kita di sini mati, kita ke sana mati, kita masuk ke sini mati. Bahkan ketika mereka ambil keputusan untuk wes lah, ayo kita masuk ke perkemahan Aram, mereka pun berpikir nanti kalau mereka mematikan kita ya matilah kita. Tapi kalau enggak ya sudah, what will be gitu. Mereka bilang seperti itu. Tapi setidaknya mereka berpikir untuk melakukan sesuatu. Mereka tidak hanya diam, mereka tidak hanya menunggu kematian itu datang. Karena kebodohan terbesar, Pak Arifin sampaikan kemarin, kebodohan terbesar yang ada dalam kehidupan manusia adalah ketika manusia tidak melakukan apapun dan hanya menanti kematian datang menjemput hidupnya. Itu kebodohan terbesar. 4 orang kusta, mereka tidak mau cuma sekedar menantikan kematian datang menjemput hidup mereka. Mereka mulai berpikir sesuatu. Do something, lakukan sesuatu. Untuk apa? Mereka mencoba walaupun mereka nggak ngerti apa yang ada di depan sana. Tapi mereka melihat Allah Israel itu Allah yang hidup. Dan mereka mulai memberanikan diri masuk ke perkemahan Aram. Dan di perkemahan itu ternyata tentara Aram ya, kosong, tidak ada, kotanya kosong, dan mereka bisa makan enak dan sebagainya karena makanan tersedia di sana. Mereka menikmati banyak hal yang tidak pernah mereka pikirkan sebelumnya. Bapak Ibu Saudara, hope in God, gambaran 4 orang kusta ini adalah gambaran yang menunjukkan bahwa mereka punya pengharapan di depan, sekalipun mereka nggak tahu. Kita juga nggak tahu ada apa yang akan kita alami tahun depan. Kita akan tutup tahun ini, kita akan masuk tahun yang baru, kita nggak ngerti tahun depan bakal ada apa. Kita nggak ngerti pandemi sampai kapan. Kita nggak ngerti minggu depan ada apa. Tapi mereka punya pengharapan untuk berpikir sesuatu hal yang baru. Mereka nggak cuma menunggu kematian datang, mereka berpikir untuk lakukan sesuatu. Dan itu gambaran orang yang punya pengharapan. Dan satu hal yang sangat menarik buat saya dari apa yang Pak Arifin sampaikan kemarin, beliau sampaikan begini, kemenangan itu hanya bagi mereka yang mau mengambil resiko. 4 orang kusta ini, mereka masuk ke perkemahan Aram dengan mereka ambil resiko. Kalau mereka mematikan kita, matilah kita. Itu resiko yang mereka ambil. Tapi itu tidak membuat mereka akhirnya berpikir untuk, wis lah, mending kita nggak usah lakukan apa-apa, wis sudah di sini saja. Enggak, mereka lakukan sesuatu. Dan resiko apapun diambil oleh mereka, sehingga mereka mengalami sesuatu hal yang di luar pemikiran mereka. Kalau Bapak Ibu baca ayat-ayat selanjutnya, di sana diceritakan bahwa 4 orang kusta ini akhirnya membawa kabar sukacita bagi raja, bahwa di perkemahan Aram tentaranya sudah kosong semua dan mereka bisa makan di sana. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar. Jangan ada ketidakpercayaan kepada Allah di tengah kondisi yang seperti ini. Percayalah. Tetaplah percaya, bahkan perkuat iman kita kepada Tuhan. Dan jangan mempersalahkan. Jangan menyalahkan orang lain. Kita cari kambing hitam. Nggak ada kambing hitam, kambing putih pun jadi gitu ya. Jangan kita cari orang lain untuk kita salahkan. Bahkan kita bisa jadi orang yang menyalahkan keadaan. Ini gara-gara kondisi seperti ini. Ini gara-gara... Saudara, semakin kita mempersalahkan orang lain, semakin kita mempersalahkan keadaan, semakin kita nggak akan dapat apa-apa dalam kehidupan. Amin. Sebab itu, berhenti untuk kita mempersalahkan orang lain, mempersalahkan kondisi, mempersalahkan keadaan, atau bahkan ada yang mulai mempersalahkan Tuhan. Ini gara-gara Tuhan nih, kenapa sih kok pandemi diizinkan gitu ya? Ayo kita belajar menjadi seperti orang kusta ini, yang sekalipun ada resiko di depan, kita ambil resiko karena kemenangan hanya bagi mereka yang berani mengambil resiko. Sebab itu jangan berputus asa, jangan kita kehilangan percaya kita kepada Allah, tapi perkuat percaya kita kepada Allah, sehingga hidup kita Natal tahun ini pun justru
menjadi kesempatan terbaik untuk kita create moment bersama keluarga. Ya, kalau keluarga besar kebetulan ada di Surabaya, bisa kumpul sama-sama. Atau kalau memang keluarga besar nggak ada di Surabaya, bikin acara Zoom sama-sama. Why not? Kita bisa lakukan sesuatu untuk membuat Natal tahun ini tetap menjadi Natal yang berkesan. Yang terpenting adalah bagaimana kita memaknai Natal itu dalam kehidupan kita. Do something. Sekalipun memang ada resiko. Seperti orang kusta ini, mereka mengalami kemenangan. Mari bersama kita bangkit, kita berdiri dengan iman sebesar biji sesawi saja kita kepada Allah, kita akan menang atas setiap resiko yang harus kita hadapi dalam kehidupan. Sebab itu pandemi belum selesai. Dan percayalah, akademi juga belum selesai. Bahwa kita harus belajar lebih banyak hal lagi. Tuhan mau apa dalam hidup saya? Tuhan mau saya kerjakan apa dalam hidup saya? Dan mulailah lakukan sesuatu. Nggak cuma dengan diri sendiri. Kita mulai bangun hidup kita, iman kita secara pribadi. Dan ketika kita bangun secara pribadi, saudara-saudara kita dalam keluarga, istri dan anak-anak kita bangun mereka. Nggak cuma itu, komsel kita bisa saling bangun. Bikin acara Natal komsel bersama-sama. Beberapa komsel mulai bikin baksos untuk mereka juga tetap jadi berkat buat orang lain. Why not? Barusan kami komsel di Menora, Revaya, dan Kasih Karunia, kami juga lakukan baksos. Beberapa komsel sektor lakukan sesuatu yang baru di Royal dan sebagainya. Dan saya berdoa gairah semangat ini tetap kita punya, supaya apa? Melalui kita jadi berkat di komsel, dan melalui komsel kita jadi berkat buat banyak orang di luar sana. Amin. Sebab itu mari, sebagai pertanyaan perenungan kita adalah bagaimana sikap hati kita dalam menghadapi situasi dan kondisi akhir tahun di tengah pandemi yang masih melanda kita semua. Bagaimana sikap hati kita? Kita mulai bisa sadari bahwa Tuhan sedang bekerja di tengah semua ini, atau kita mulai mempersalahkan banyak orang, kita mulai mempersalahkan keadaan, bahkan kita mulai mempersalahkan Tuhan, atau yang seperti apa? Coba kita renungkan sebentar bagaimana sikap hati kita menghadapi segala sesuatu yang sedang terjadi. Yang kedua, apa keuntungan sih? Coba kita renungkan lagi, apa sih keuntungan apa sih keuntungan yang kita terima kalau kita ini hanya mempersalahkan orang lain, bahkan keadaan yang kita alami? Apa untungnya sih buat kita? Coba renungkan. Kalau kita dapat itu nggak ada keuntungan, berhenti kita lakukan itu, mari kita bangun, kita bangkit berdiri, do something. Karena harapan di dalam Tuhan tetap tidak pernah mengecewakan. Komitmen apa yang kita bangun supaya kita tetap menjadi orang-orang yang menang, sebab pengharapan kita tetap ada di dalam Tuhan. Mari saya mengajak kita semuanya, Komsel Rock Surabaya, Natal tahun ini tetap menjadi Natal yang berkesan, Natal yang tetap membangkitkan semangat kita, membangkitkan pengharapan kita di dalam Tuhan, karena percayalah, Tuhan tidak tinggal diam atas setiap kondisi apapun yang kita alami. Dia Tuhan yang tetap sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Mujizat tetap ada buat kita semuanya. Saya tutup dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur buat kasih-Mu, buat pemeliharaanmu, bahkan buat pengharapan yang semakin membuat kami kuat. Sehingga apa yang kami kerjakan Tuhan, semuanya tidak mendatangkan kesia-siaan. Keputusan, tindakan Tuhan, bahkan langkah yang kami ambil dalam kehidupan kami percaya, sekalipun ada resiko, kami mau ambil resiko karena kami tahu, ketika Engkau bersama kami, kemenangan ada di depan kami Tuhan. Berkati setiap komsel yang ada, para sektor, GKM Tuhan, fasilitator komsel, dan semua jemaat-Mu yang tergabung di komsel, bahkan mereka yang mendengar pesan ini dan belum tergabung di komsel, berkati mereka, supaya mereka terusik Tuhan untuk mulai bergabung dengan komsel, karena kami butuh komunitas untuk kami saling menguatkan, saling mendoakan, saling mendorong dalam perbuatan baik, saling mendorong dalam beribadah kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami lepaskan berkat-Mu atas setiap orang yang mendengarkan pesan ini. Berkat terbaik buat mereka semua Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara.